Haleluya, puji Tuhan. Shalom damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan, di mana hari ini adalah hari yang terakhir, ibadah yang terakhir di bulan Desember, juga di tahun 2023. Karena tepat hari ini 31 Desember 2023, bukan secara kebetulan, tepat hari ini adalah hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan. Tuhan sudah pelihara hidup kita dari sejak 1 Januari 2023. Kita sudah menjalani hidup sampai 31 Desember, hari Minggu, harinya Tuhan pada hari ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur buat segala berkat rahmat anugerah Tuhan. Karena besok adalah hari yang pertama, tanggal yang pertama di tahun yang baru. Itu kita berdatang kepada Yesus. Kita bersyukur, terima kasih atas kasih karunia Tuhan yang luar biasa, yang sudah mengantar, menyertai, memimpin dan memberkati kita semua dengan kasih karunia-Nya selama tahun 2023, selama 365 hari. Kita dijaga, dilindungi, dan diberkati sama Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia yang tak terkatakan itu. Sungguh besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Untuk itu besok kita sudah memasuki tahun yang baru, 1 Januari 2024. Kita minta pimpinan Roh Kudus tuntun hidup kita memasuki tahun yang baru, supaya bukan dengan kekuatan gagah manusia, tapi kita andalkan Tuhan Yesus dan berkomitmen kita bersama, supaya makin hari kita mau cinta Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, karena jelas semua akan berakhir. Bulan Desember akan berakhir, tahun 2023 akan berakhir, dunia semua akan berakhir. Tapi hanya bagi orang yang melakukan kehendak Allah akan kekal selama-lamanya. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Rohul Kudus pimpin aku dalam perjalanan. Sebab hidup kita dalam sebuah perjalanan. Kita masih akan melangkah besok tanggal 1 Januari 2024. Kalau Tuhan berkenan sampai 31 Desember 2024. Sampai Yesus datang, kita setia sama Tuhan. Kita minta sama Tuhan, Roh Kudus tuntun hidupku, supaya aku tetap melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Firman Allah nanti kita baca dalam Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai 36. Kisah perjalanan Yusuf yang begitu banyak tantangan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah hidup yang penuh dengan cobaan. Kita minta pimpinan Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Roh Kudus pimpinlah, amin, haleluya, aku dalam perjalanan, amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu, amin, haleluya. Roh Kudus pimpinlah, amin. Terima kasih Bapa. Aku dalam perjalanan, amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Dalam Mazmur 51 ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku.
Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Oh Tuhan Yesus, sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Amin, haleluya. Roh Kudus, pimpinlah. Amin. Terima kasih Bapa. Sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku untuk firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosa, salah dan khilafku ya Tuhan Yesus. Roh Kudus, bawa aku selalu dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Aku cinta Yesus, aku mau setia dan taat, hidup di dalam kebenaran firman-Mu sampai aku nanti berjumpa dengan Yesus. Terima kasih, sampai aku berjumpa dengan Engkau di dalam kerajaan surga Bapa. Tuntun hidupku, mulia sekian lama mulia. Bapa, aku selalu dalam kebenaran-Mu Bapa. Roh Kudus, pimpin hidupku, pegang hidupku Bapa. Aku tidak mampu hidup di luar Yesus, hancur hidupku. Tapi hidupku merasa sukacita, hidup berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih kepada Tuhan. Hari Minggu ini mari kita semua beribadah kepada Tuhan. Adalah hari yang terakhir, minggu terakhir di tahun 2023, di bulan yang terakhir. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang tidak mungkin kita dapat membalasnya atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi mari Engkau menjadi komitmen kita, biar kita menjadi berperilaku benar di hadapan Tuhan. Jadi anak Tuhan yang benar, anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mari kita baca kembali kepada firman Tuhan, kisah perjalanan Yusuf. Ya, Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai 36, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sichem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sichem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Saud Yusuf, ya Bapa. Israel ini Yakub, saudara ya. Yakub kan diganti waktu berjumpa bergaul dengan Tuhan.
namanya diganti dengan Israel. Kalau kita lihat di Sichem, kan pernah kejadian, ya, di mana Dina anak daripada Lea, ya perempuan, ya, diperkosa di Sichem itu, diperkosa di Sichem, ya. Nah, ini dan kenyataannya saudara-saudara dari anak Yakub semua kan membunuh orang Sichem itu waktu di alasan mau disunat semua, dibunuh semua saudara, ya. Jadi Yakub merasa takut ini, ya, kalau datang ke Sichem bisa dibunuh, dibalas saudara, ya. Makanya si Yusuf disuruh oleh Yakub Israel untuk tengok saudara-saudaranya. Nah, tentu Yakub sebagai orang tua takut kalau nanti dibunuh semua, karena tentu bisa balas saudara, peristiwa yang sudah saya terangkan waktu yang lalu, ya. Dan Yusuf ini adalah anak daripada Yakub dari istri Rahel, ya. Jadi ingat, ya, ya. Jadi ada istrinya Rahel, ada Elea, ada Bilha, ada Silpa, ya, itu kudik-kudiknya. Jadi Tuhan izinkan 12 suku bangsa Israel dari 4 istri itu anak Yakub itu, ya. Terus dan Yusuf ini baik sekali saudara, pada waktu disuruh oleh Yakub, ayo kamu pergi ke Sichem, bukankah saudara-saudaramu telah mengembalikan kami di Sichem? Apa respon dari Yusuf? Ya Bapak, di sini kita lihat punya sifat ya Yusuf itu ketaatan, ya. Jadi dia disuruh pergi, ya Bapak nurut, ya, ya. Jadi mari di sini kita bisa baca sifat dari Yusuf, taat, seperti Yakub juga bapaknya punya sifat taat, ya. Ketaatan ini penting, pegang teguh, apalagi kita komit menghadapi tahun baru 2024. Yang pertama, mari kita punya sifat taat, takut akan Tuhan, seperti Yusuf menjadi contoh teladan taat. Mari berikutnya 14. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawa kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf sampailah ke Sichem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sautnya, aku mencari saudara-saudaraku, tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudaranya itu, dan didapatnya mereka di Dotan. Wah, Yusuf itu baik, ya. Jadi ketemu dengan seorang, tanya, apakah lihat saudara-saudaraku lagi gembalakan di padang ini? Ditanya, oh iya aku lihat, tapi dia pergi ke Dotan, ya. Dotan itu kurang lebih berapa ke 20 kilometeran sudah dari Sichem, ya. Jadi daerah situ, ya. Jadi dekat juga, ya. Dan ayat 18, dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat dengan mencari daya upaya untuk membunuhnya. Nah ini, maka pentingnya kita minta pimpin Roh Kudus. Hidup ini penuh dengan tantangan, saudara, ya. Hati kalau tidak diisi dengan firman Tuhan punya hati jahat. Yusuf ini kan anak dari Rahel, anak dari Yakub, istri dari istrinya namanya Rahel, istri dari Yakub, ya. Dan saudara-saudaranya ini banyak yang Ruben. Nah, nanti kita baca, ya. Itu dari istri dari Yakub yang dari istri Lea, ya. Banyak nanti saudara-saudaranya. Lihat kita berikutnya, ya. Tapi yang jadi sini mereka bermufakat untuk menjadi daya upaya untuk membunuh. Karena mereka nggak senang hati. Kan Yusuf pernah ngomong, ya, bahwa dia di pasal 37 mimpi, ya, mengelilingi dan sujud menyembah, ya, baca dari yang kemarin yang saya bacakan dari ayat 1 sampai 11 itu, ya, sehingga mereka tuh iri hati, rencana membunuh. Terus berikutnya mari kita baca ayat 19. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Nah, Yusuf mimpi, padahal itu menyampaikan apa yang terjadi di masa akan datang, ya. Itu kemimpi yang baik dari Tuhan. Tapi dasarnya saudara-saudara nggak suka hati, jadi dia mungkin membunuh, dan disebut Yusuf itu tukang mimpi. Terus ayat berikutnya ayat 20. Sekarang malah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Ya, jadi jelas, ya. Jahat, iri hati saudara-saudaranya akan dilemparkan ke sumur, mau dibunuh supaya tidak terwujud mimpinya itu. Ya, terus ayat 21. Ketika Ruben mendengar hal itu, yang ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh. Ruben baik, ya. Ruben dari anak dari istri Yakub namanya Lea. Jadi Yakub kan punya istri, namanya Lea dan Rahel dan Bilha dan Silpa, ya. Nah, ini kalau Ruben ini anak daripada istri Yakub yang namanya Lea, saudara, ya. Jadi dia bilang jangan bunuh, ya.
Tapi mari kita baca ayat 22. Kali lalu kata Rubin kepada mereka, ayat 22. Janganlah tumpahkan darah, lemparkan dia ke dalam sumur yang ada pada gurun ini. Tapi jangan apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan menginjak kembali kepada ayahnya. Jadi Rubin berarti ada orang baik, saudara sebaiknya. Jadi teman yang lain, saudara yang lain akan membunuh. Tapi kata Rubin, kita masukkan ke sumur aja. Pada Rubin mau supaya nanti akan diselamatkan, dikembalikan kepada Yakub ayahnya ya. Lihat berikutnya. Ini kisah perjalanan Yusuf seperti dalam kehidupan kita, sebuah perjalanan. Hidup di dunia ini adalah sebuah perjalanan yang banyak tantangan. Ya, seringkali kita dijatin orang, difitnah orang, begitu dunia, nama dunia begitu dengan kejahatan. Mari kita lihat kisah berikutnya. Ayat 23. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah mak indah yang dipakainya. Wah, Yakob itu sayang kepada Yusuf memang ya, karena dari istri Rahel yang dari awal Yakub pada waktu lihat ke Laban, wah cantik nih Rahel, langsung dia pengen Rahel kan jadi istrinya, bukan Lea. Ya, itulah peristiwa di dalam dunia ini. Akhirnya Yakub itu sayang kepada Yusuf ya, dijadikan jubah indah yang dipakainya, tapi mereka sudah lepaskan dan apa yang terjadi? Ayat 24. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Akhirnya saudaranya melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Saudara. Yang pertama, Yusuf lempar ke dalam sumur. Terus berikutnya 25. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatannya kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Yehuda ini sama saudara ya, saudara Rubin, karena anak daripada mamanya Leah, istri Yakub. Mari kita jual dia kepada orang Ismail ini, tapi jangan kita apa-apakan dia karena dia saudara kita, darah daging kita dan saudara-saudaranya, dan dengarkan perkataannya itu. Ya, jadi Yehuda baik nih saudara ya, tidak rencana dibunuh tapi dijual. Jadi Rubin menghindarkan Yusuf dari dibunuh, si Yehuda menghindarkan juga sama untuk dijual. Jadi bagus ya. Jadi dua-duanya kalau saya lihat ini bagus, Rubin dan Yehuda ya. Ayat 28. Ketika ada saudara-saudara Madian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak, lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Ketika Rubin kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya, lalu dikoyakkannya bajunya. Jadi jelas saudara ya, Rubin baik dicari di sumur, ternyata tidak ada. Sudah dijual kepada orang Midian Ismail ya. Terus berikutnya, ayat 30. Dan kembalilah kepada saudara-saudaranya katanya, anak itu tidak ada lagi, kemana kakku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darah jubahnya, ke dalam darahnya. Jubah Maidah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakan bapak periksa apakah jubah ini milik anak bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Jadi Yakub ini papanya ya saudara stres berat kan dibohongin oleh anak-anaknya karena dibilang padahal kan sudah dijual kepada Ismail orang Midian itu, tapi disampaikan udah dimakan binatang buas ya, karena si Ruben ini lihat dia bunuh dia kambing domba ya, ya dikoyakkannya bajunya, lalu di situ menyembelih ekor kambing, lalu dikasih darah, sudah dikasih ke Yakub sehingga Yakub stres berat, dianggap sudah mati sudah. Ya, terus ayat 34. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya dan ia berkabung berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalipun hanya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tapi ia menolak dihiburkan serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai ku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikian Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Ayat 36 yang terakhir. Adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian ke Mesir kepada Potifar seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita baca Kejadian 37 ayat yang ke-12 sampai 36, kisah perjalanan Yusuf. Yaitu saya simpulkan yang pertama, dia akan dibunuh, tidak jadi, dimasukkan sumur ya. Puji Tuhan, masukkan ke sumur, tidak dibunuh, tapi akhirnya ketemu dengan orang yang
kafilah orang Ismail, ayat 25, dijual saudara. Di sana dijual, dan puji Tuhan ini kalau saya lihat ini, Yusuf dijual ke orang Midian ke Mesir. Nah, ini langkah-langkah hidup ini sebuah perjalanan. Oleh karena itu Yusuf ini orang baik ya, dia punya sifat taat. Dan kedua, Yusuf punya sifat ya sabar, saudara ya. Dia tidak melawan, dia jual orang Midian, termasuk masuk sumur. Tidak ada ayat melawan berantem, tidak ada. Dia nurut saja, taat. Memang dikeroyok, saudara, kan dikeroyok oleh saudara. Tapi disirat sini Tuhan dia dari surga. Ya saudara. Mata Tuhan di Amsal Sulaiman 15 ayat ketiga. Mata Tuhan ada di segala tempat. Saya mau baca ya. Amsal 15 ayat 3. Makin pentingnya di sini kita harus dalam perjalanan kita dekat sama Tuhan. Amsal Sulaiman 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik ya. Di sini kita lihat saudara-saudaranya dari Yusuf, ada yang baik, Yehuda ya dijual ya. Ruben baik, jangan dibunuh, tapi masukkan sumur. Ini termasuk orang baik lah, daripada yang lain mau dibunuh. Kalau udah bunuh kan selesai sudah. Demikian kehidupan kita di sini kita belajar sifat dari Yusuf, itu belajar taat, ya, takut akan Tuhan, dan belajar sabar. Biarpun dijahatin, dia mengalah. Sama dengan kehidupan kita. Biar Bapak Ibu kalau ketemu orang jahat, mari kita berdoa dekat dengan Tuhan. Jangan kekerasan dilawan kekerasan, kejahatan dilawan kejahatan. Jangan. Tapi lebih bagus berserah total sama Tuhan. Kalau kita mengalah berserah total kepada Tuhan, Tuhan pasti campur tangan di setiap langkah hidup kita. Seperti Yusuf, dia tidak melawan, adanya dijual. Apa? Nanti kita lihat episode besok. Supaya kita tahu, kalau Yusuf taat, sabar, berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Dan kita minta Roh Kudus pimpin hidup kita. Roh Kudus pimpin, amin, haleluya. Aku dalam perjalanan, amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasamu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Mari nanti malam kita dengar firman Tuhan kembali dalam malam tutup tahun. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Immanuel. Amin. Haleluya.